sobat, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Tessa Kaunang, janda milenial di obrolan langsung. Obrolan kita kali ini tentang penipuan belanja online. Oke, ini menurut pengalaman pribadi saya ya my guys tweet ya. Beberapa waktu lalu saya baru ditipu pada saat belanja online di salah satu e-commerce atau tempat belanja online yang cukup besar ya, salah satu yang terbesar di Indonesia. Jadi saya pikir pada saat belanja itu aman lah ya, karena kan tempat fasilitas kita belanjanya pun cukup memadai, terus sesuai dengan prosedur gitu ya. Ya menurut saya semuanya saya lakukan juga secara prosedur yang benar gitu. Tapi ternyata terjadi juga penipuan. Mau tahu gimana ceritanya? Oke, saya ceritain. Jadi kan sekarang ini ceritanya lagi musim-musimnya, lagi marak-maraknya goes ya kan, bersepeda. Nah saya juga pengen ikut bersepeda, pengen ikut olahraga. Saya pengen beli sepeda Brompton. Tahu sendiri kan, harga Brompton itu fantastis, luar biasa mahalnya. Nah, karena saya sangat ingin beli sepeda yang bagus, agak murah gitu ya, saya cari di tempat belanja online. Karena biasanya mereka menyediakan gitu, agak di bawah dari pasaran lah gitu. Terus saya cari nih, kebetulan yang saya cari juga yang warnanya ungu. Karena saya pecinta ungu atau purple addict itu saya ya. Saya mau tunjuk tangan itu kalau masalah itu. Nah terus saya cari di salah satu tempat belanja online yang cukup ternama di Indonesia. Di situ rata-rata harganya ya sekitar 50 juta ke atas lah. Namanya Brompton itu kan harganya sekitar segitu. Nah, tiba-tiba salah satu itu ada yang memberikan diskon sampai 60%. Jadi harganya cuma 23 juta. Nah, siapa yang nggak tergiur? Namanya juga emak-emak suka diskonan ya kan? Kan yang namanya pengen sesuatu barang, kita tuh ya yang namanya perempuan pengen yang bagus, tapi kalau bisa ya yang harganya ya ada diskonnya banyak gitu. Nah ini tergoda, langsung lah ngeklik itu salah satu toko yang menjual itu ya kan. Terus habis itu kok enggak. Terus habis itu semua prosedur sesuai. Habis diklik keluarlah yang namanya virtual account yang harus kita bayar. Dan ikutin prosedur, habis itu transfer, habis itu ada informasi bahwa pembayaran kita sudah sukses dan semuanya proses itu dijalankan. Semuanya ada laporannya lah di dalamnya situ. Nah, setelah kita melakukan transaksi, biasanya di history dari toko belanja online itu kan muncul ya kan, semuanya diproses. Saya belanja di hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 jam 15, sekitar jam 15 lebih 15 menit. Terus habis itu kira-kira 1 jam kemudian ada yang telepon saya. Ngomongnya dari orang dari toko belanja online tersebut. Dan dia bilang, "Bu, Ibu mendapatkan diskon 60%. Untuk mendapatkan diskon itu, Ibu harus mengaktifasi kode vouchernya." Ya, ini jujur ya, pertama kalinya belanja di toko belanja online. Jadi biasanya itu sukanya nyuruh orang, nyuruh asisten, nyuruh siapapun lah, bukan melakukan sendiri. Nah, pada hari itu, pada hari Minggu itu kebetulan kok ya pengen belanja sendiri gitu loh. Terus akhirnya melakukan segala sesuatunya sendiri. Nah, udah nggak tahu kan caranya. Terus habis itu karena orangnya bilang juga mesti mengaktifasi kode voucher tersebut, jadi percaya aja. Nah dia bilang katanya mau mengirimkan link untuk mengaktifasi kode voucher tersebut. Ya udah ngikutin aja. Terus habis itu pas ngeklik linknya, terus tiba-tiba suruh masukin kode OTP, tapi bukan ngomong ke orangnya, tapi kita masukin secara langsung di HP sendiri. Ya karena pikirnya itu semua prosedur yang harus dijalankan, jadi ikutin kan. Ya itulah namanya ya, kalau yang namanya orang gaptek tuh jangan sampai kejadian kayak saya lah gitu. Ini benar-benar pengalaman yang kurang menyenangkan dan kurang enak gitu. Terus akhirnya pas masukkan kode OTP, terus habis itu orangnya telepon lagi. Dia bilang, "Ibu jangan dibuka-buka lagi webnya karena voucher Anda sedang diaktifasi."
waduh, ini saya pengen cepet-cepet nyampe gitu rasanya ya barangnya. Terus saya nanya, kapan nih barangnya nyampe? Tunggu aja Bu, nanti kalau barangnya sudah sampai tinggal dikasih ulasannya. Maksudnya kayak dikasih rating 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Terus saya, oh iya, tuh udah dong tungguin. Nggak taunya ada laporan lagi di histori transaksinya sekitar jam 16.40-an gitu, 45 atau berapa. Itu dibilangnya di situ transaksi diterima dan selesai lah. Kan saya belum ngerti nih, ini belum ngerti nih ceritanya nih. Ya udah diem aja gitu ya. Terus cek lagi gitu. Terus ada tulisan histori pengiriman. Itu juga belum ada tuh yang namanya pengiriman. Tapi diem aja karena belum ngerti kan. Tapi penasaran gitu loh. Aduh kapan ya nyampe nya ya kan. Aktivasi kode voucher sudah, bayar udah gitu. Jadi kayaknya rasanya pengen buru-buru datang gitu sepedanya. Keesokan harinya itu saya agak curiga. Mulai curiga lah istilahnya, karena kok udah diterima dan selesai laporannya dan histori pengiriman tuh nggak ada berjalan sama sekali. Nah, mulai saya melakukan komunikasi dengan CS yang bersangkutan. Terus saya tanya, ini maksudnya apa? Kok udah diterima dan selesai, padahal kayaknya barang belum ada. Terus uang kan udah pergi juga, udah ditransfer lah istilahnya gitu. Terus akhirnya sama CS-nya katanya mau ditindaklanjuti dari kasus saya. Setelah dicek, akhirnya mereka balas secara email. Jadi semuanya resmi nih ceritanya, bahwa saya kena link phishing namanya. Link phishing itu namanya artinya adalah link bajakan. Jadi di link yang dikasih yang aktivasi kode voucher itu, kalau diklik itu berarti saya memberikan data-data pribadi saya kepada si oknum itu supaya dia bisa masuk ke buka dompet dan mengambil uang saya. Dan di toko online itu akhirnya mereka hanya bisa membantu dari uang 23 juta saya itu sekian-sekian ya, ada tambahannya karena memang harus bayar asuransi dan ongkos kirim. Itu bisa diselamatkan hanya sekitar 4 juta sekian. Itu yang mereka bisa bantu dan memblokir si pelapak. Aduh, ini benar-benar luar biasa ya my guys tweet ya, pengalaman yang cukup pahit buat hidup saya karena baru pertama kali coba untuk belanja online, tergiur dengan diskon yang luar biasa besarnya dan barangnya juga yang memang saya lagi pengenin banget, sepeda Brompton warna ungu, kok apes. Aduh. Setelah kejadian ini saya jadi semakin mengerti mengenai bahaya phishing, yaitu modus yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil data-data pribadi kita seperti kode OTP, password, email, dan lain sebagainya dengan memberikan link ke situs yang tidak resmi. Nah, karena itu my guys tweet, saya menghimbau untuk semuanya untuk selalu waspada dan berhati-hati saat belanja online. Salah satunya dengan tidak mudah mempercayai tautan yang diberikan oleh siapapun, termasuk yang mengaku dari pihak marketplace dan tidak memberikan informasi pribadi seperti kode OTP, password, dan alamat email. Jika menerima kiriman link ke suatu situs, meskipun linknya terlihat otentik seperti yang saya alami ya, pastikan bahwa itu adalah link yang resmi dengan cara meneliti di bagian setelah https://. Ingat ya my guys tweet, jika ragu langsung hubungi pihak customer service marketplace terkait. Untuk kasus saya ini, saya menghubungi Buka Bantuan yang sudah membantu saya menindak akun pelaku dengan cara membekukan ya, dibekukan langsung dan siap memberikan informasi jika dibutuhkan untuk kebutuhan investigasi polisi. Tuh, keren kan? Semoga kita semua dapat menjaga keamanan data kita dan terhindar dari tindak kejahatan cyber. Amin. My guys sweet, itu dia obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk ikutin terus Janda Milenial di Obral. Dadah, bye bye.